Batik seperti sudah menjadi jalan hidupnya. Namun bukan batik yang seperti ada di benak orang awam. Baginya, batik bukanlah sekadar kain yang memiliki motif yang indah, tetapi batik adalah sebuah seni yang telah membawanya hingga ke dunia luar. Dini Hasan adalah sosok seniman batik yang hidupnya ia dedikasikan untuk batik. Bermula dari dunia seni teater, kemudian mempertemukannya dengan karya seni yang hingga saat ini menjadi nafasnya. Pria yang saat ini berusia 60 tahun ini telah membawa karya seni batik ke Kaledonia Baru, sebuah negara kepulauan eksotis di sebelah timur benua Australia. Bagaimana sosoknya hingga dipercaya untuk mengajar tentang batik kepada warga keturunan Jawa yang berada di Kaledonia? Inilah sang maestro Dini Hasan. Pak Dini Hasan, boleh diceritakan dulu awal mula terjun di dunia desain batik itu seperti apa? Jadi saya itu ya nggak ada sentol. Jadi semua proses itu ya itu saya jalani. Kemudian kalau saya terjun di desain itu banyak minatnya yang desain. Soalnya desain saya itu lain jadi. Apa yang membuat orang-orang itu tertarik dengan desain Bapak? Iya karena goresannya itu lain. Apa yang menginspirasi dari motif-motif yang Bapak ciptakan? Ya itu gimana ya dari teater, kemudian terjun ke seni rupa, terus saya padukan jadi satu. Berarti awal mula Bapak akhirnya menggeluti dunia seni batik dari desain dan lain sebagainya itu bermula dari teater dulu? Teater dulu. Boleh diceritakan dulu pengalaman di teater seperti apa, Pak? Ya, pengalaman di teater tahun 80 itu peristiwa Halubung di gedung mana Hotel SS itu yang sekarang jadi Masjid Suwaja. Itu pentasnya di situ. Ya di Gor, di mana gedung Bayangkara juga sering. Oke. Berarti setelah di teater akhirnya tertarik di dunia batik, apa yang awalnya membuat Bapak tertarik dengan batik? Ya awalnya tertarik dengan batik itu saya bisa batik. Awalnya bikin desain triplek. Pakainya cat tembok. Saya lukis itu lantas kemudian saya ditantang sama temen, kamu bisa nggak nerangkan ini di depan orang-orang? Ya bisa Pak. Ya kalau begitu besok saya kerja dari mana? Saya nggak taunya saya suruh ngajar. Waduh, saya repotan ya nggak apa-apa. Saya ngajar, murid saya masih 2 orang. Sampai jadi 6 orang sampai 48. Jadi 2 orang sampai akhirnya 48 orang yang belajar sama Bapak. Waktu itu Bapak selain motif batik apa saja yang Bapak bagikan kepada murid-murid Bapak? Ya yang namanya batik ya pokoknya batik. Dari proses, dari desainnya, dari batik mulai itu udah desain. Desain terus canting, terus sampai pembuatan malam, pembuatan lilin itu saya suruh. Berarti sampai pembuatan malam dari awal bahan-bahan mentahnya itu, Pak? Sampai saya batik sendiri, sendiri. Saya ajar semua. Kemudian berdasarkan yang saya lihat begitu di YouTube, di video YouTube, Bapak mengajarkan juga mengenai warna-warna alam. Betul, Iya, Pak? di samping itu pertama prosesnya
pembatikan, ya, terus pewarnaan, terus ke apa lah, nanti pewarnaan itu dibagi, ada apa, mencari bibit-bibit, mencari ini itu, bahan-bahan untuk warna, itu saya ajarkan semua. Jadi siswanya kapok-kapok sampai saya ke Selamara, sama saya ke sana. Untuk menemukan warna alam. Kalau boleh dijelaskan yang ada di sini ini apa saja Pak untuk warna alam? Nah ini mahoni, ini ketapang. Mahoni untuk warna apa Pak? Warna coklat. Kalau warna alam itu biasanya coklat. Coklat, kecuali indigo. Indigo biru. Ya. Nah, warna alam, nah ini yang muda-muda berarti ini pink, ada daun ketapang, ada kulit kayu ketapang, ada apa lagi itu jelawe. Itu semua Bapak dapatkan di Pekalongan atau? Di Pekalongan. Dan bagaimana waktu itu Bapak mengeksplorasi warna-warna sampai menemukan berbagai macam jenis warna dari tumbuh-tumbuhan? Gimana? Harus dicoba sendiri masih apa? Iya, saya coba sendiri. Saya coba kalau belum mantap saya ajarkan ya belum. Jadi saya coba terus. Nah ini ada mahasiswa minta gini. Cherryops. Tagal. Ini dari tumbuhan apa Pak? Dari tumbuhan mangrove. Mangrove untuk menghasilkan warna apa Pak? Ini kulit kayunya. Kulit kayu mangrove. Hasil warnanya? Hasil warnanya ya coklat, coklat tua. Oke. Menurut Bapak, kenapa sih Pak batik itu harus punya nilai seni yang tinggi dan juga harus memiliki kearifan lokal dengan salah satunya dengan warna alam ini? Ya gimana, batik gimana nggak tinggi ya, dari prosesnya aja satu orang mesti tangan sendiri, satu proses harus satu orang. Kemudian pewarnaannya juga begitu. Jadi apa, proses batik sendiri, proses batiknya aja nggak satu orang toh. Melawongi, ngiseni, terus mopo itu sendiri-sendiri. Di mata sahabat sekaligus saksi perjalanan hidup Dini Hasan, yakni Imang Jasmin, Dini Hasan adalah sosok yang tulus dalam menghidupkan batik. Pak Imang Jasmin, bisa diceritakan awal mula berkenalan dengan Pak Dini Hasan, itu seperti apa? Itu udah hampir 40 tahun saya dengan Mas Dini itu tidak hanya sekedar berteman, tapi sudah bersahabat. Saya masih ingat itu zaman saya SMA. Mungkin pada saat itu Mas Dini remaja yang sangat energi ya. Kita sama-sama ngobrolin banyak hal pada saat itu. Jadi sekitar 40 tahun yang lalu tuh ada kegiatan berkesenian yang sama-sama sebetulnya. Dan banyak harapan-harapan yang waktu itu yang sering kita obrolkan. Termasuk bagaimana membuat kegiatan-kegiatan untuk anak-anak muda di Pekalongan tuh. Nah itu kalau udah ngobrolin kayak gitu tuh Mas Dini Hasan bersemangat, sangat bersemangat sekali. Dan saya waktu itu yang masih anak baru di SMA itu jadi merasa bersyukur tuh setelah
ada di lingkungan Mas Dini dan beberapa rekan-rekan lain yang waktu itu teman-teman di teater gitu ya. Jadi saya 3 tahun kemudian saya harus meninggalkan Pekalongan karena saya kuliah, dan kita komunikasi juga masih sering garap bareng-bareng kalau saya pulang. Pada saat itu kan handphone belum kayak gini, Mbak Farah. Ya, betul. Jadi setiap saya pulang, mungkin di rumah 3 atau seminggu saya datangin Mas Dini dan beberapa rekan-rekan yang lain. Jadi saya di antara teman-teman Mas Dini, mungkin saya di antara yang pada saat itu masih muda. Dan sekarang kalau dijajarin sama Mas Dini ya kelihatannya sama-sama seumuran. Kalau Mas Dini nggak pernah nua gitu. Gitu Mbak Farah. Oke, berarti memang sudah lebih dari 40 tahun ya? Iya, 40 tahun. Oke. Saya rasa itu ya luar biasa. Luar biasa. Dan sepanjang itu kan isinya doa tuh, sama pengetahuan kita yang sering diasah bareng-bareng. Ya. Bukan berarti kita selalu sepaham ya, tapi seringkali dalam obrolan, diskusi dan lain sebagainya, apalagi tuh kalau udah ngomongin batik tuh, adanya perdebatan tuh. Oh iya, Perdebatan. bagaimana ini sama-sama seorang praktisi di dunia batik dan juga seniman di dunia batik, bersama Pak Dini waktu itu apa yang sering ditukar bagikan? Kalau saya itu dibilang praktisi juga enggak juga ya. Saya menikmati perjalanan di batik aja nih. Cuma kalau ini kita ngobrolin Pak Dini, kalau Mas Dini itu kan memiliki ideologi yang kuat, isme dalam batik itu yang kuat, itu yang jarang saya temukan di Pekalongan nih. Seperti ya. apa? Risetnya kuat, risetnya dahsyat. Untuk misalnya harus mempelajari tentang warna alam dan lain sebagainya, dia lakukan riset, dia harus ke lapangan, dia harus coba, ya. Dan yang menarik ini kan, maaf ya, pendidikannya nggak tinggi, pendidikannya nggak tinggi. Cuma dia tahu nama-nama Latin semuanya tuh. Dia kayak tadi disebutin dan sebagainya. Mbak tanya aja sama Dini, bagaimana penggunaannya, bagaimana takarannya dan lain sebagainya, dia ngerti tuh. Yang itu sebetulnya kan dipelajarin kalau di dunia di sekolahan itu sudah advance tuh. Yeah. Paling tidak mahasiswa S1 tuh yang pelajarin tuh. Tapi Pak Dini tahu tuh cara penggunaan idealis. Terus di desain, motif-motif yang dihasilkan itu kan nggak sekedar menggambar, karena dia melihat. Dan itu orang yang bisa melakukan yang seperti itu adalah orang yang sering ada di lapangan tuh. Nggak sekedar imajinatif. Ya, Anda bayangkan kalau karya-karya ya imajinatif itu keluarnya ya kayak produk-produknya Pixar, produk-produknya Disney itu. Ini realita gitu, realita. Dan batik yang dikerjakan Pak Dini, bagaimana dia melihat, kemudian bisa mengkomposisikan. Makanya kemudian ketika kemudian diaplikasikan menjadi batik dan sebagainya, nggak ada yang hebat, sederhana, tapi kuat itu loh. Ya, ibaratnya naik wong Kalongan, nih pakai bahasa Pekalongan nih, ayu ora sih, tapi sedep. Nah itu gitu ya. Orang mbok seni. Orang mbok seni gitu. Nah itu bahasa kita ya, istilahnya kayak gitu. Jadi ada kekuatan. Jadi kekuatan feel batiknya Pak Dini itu, motif-motifnya terutama feel. Saya belajar dari Pak Dini, terus terang saya belajar hal itu dari Pak Dini. Tapi kebetulan Pak Dini bilang bahwa nanti bukan gede rasa ya. Murid-muridnya Pak Dini katanya yang lulus cuma saya tuh. Yang lulus masih kebetulan kan banyak DNA saya juga pembatik, saya juga seorang fotografer. Jadi saya memahami tentang visual. Kan itu tuh. Jadi ya kayak tiba-tiba ketemu Pak Dini, kenal Pak Dini, saya dihadapkan dengan pesan, Mang ini kamu terusin ya, gitu loh. Kamu ceritakan banyak hal ya. Kemudian ya Pak Dini punya keterbatasan 2 tahun yang lalu. Saya lihat Pak Dini masih sehat. Dan saya waktu ngobrol pagi-pagi, saya banyak aktivitas di Jakarta, saya pulang, Mas, kok ngomong moro tuh, beda Mas. Ternyata sakit, dan dia nggak sadar. Jadi sekarang semuanya terbatas semuanya. Nah, Mbak Farah nih, yang hebat juga dari Pak Dini, pengalaman saya share, membagi ilmunya. Yang orang Pekalongan
Iya. Maaf sekali lagi maaf. Dapurnya dibuka, siapa mau belajar is free ke sini. Free, belajar apapun sampai bisa. Tapi rata-rata nggak kuat sih orang belajar. Karena berpikirnya bagaimana ini bisa menghasilkan oriented gitu. ya. Padahal keberhasilan itu kunci utamanya adalah kesabaran. Betul. Iya kan? Ya. Nah, ini Pak Dini ngajarkan pada siapa? Dibuka semuanya. Ya. Anda nggak ngerti, diajarin satu-satu. Yang di situ. Ya. Kalau harapan Bapak kepada Pak Dini melihat seperti ada tokoh seperti Pak Dini di Kota Pekalongan, harapannya seperti apa? Ya teman-teman terutama rekan-rekan yang hidup di dunia batik dan lain sebagainya, ya coba untuk merefresh lagi lah. Karena sorry to say ya, aku melihat banyak batik hanya sekedar sebagai komoditi. Ya, kalau kemudian harus mencoba untuk merefresh, ngobrol lah sama Pak Dini, datangin Pak Dini, mesti harus bagaimana dan sebagainya. Okay. Pak Dini nggak bakalan bisa membuat batik kok. Pak Dini nggak bisa membuat batik, tapi Pak Dini membuat karya batik. Dua hal itu harus dibedakan ya. Okay. Yang Pak Dini kerjakan itu karya dan membuat orang-orang berkarya. Itu. Meski usia yang tak lagi muda dan kondisi fisik yang tak prima seperti dulu, tetapi insting dan kreativitasnya dalam menemukan formula warna alam untuk batik masih tajam. Bahkan ia sendiri yang mengeksplor setiap tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan bahan pewarna alam. Inovasi motif yang ia ciptakan selalu otentik dan memiliki makna yang mendalam. Tak heran jika dulu pada 2013 dirinya sempat dipercaya sebagai dosen praktisi batik, walau ia sendiri tidak pernah punya latar belakang akademik. Pak Dini, bisa diceritakan dulu pengalaman Bapak waktu dipercaya Kota Pekalongan untuk mengajar batik di Kaledonia Baru? Ya, ada warga Kaledonia Baru pertama mencari di kampus. Kok yang terpilih saya? Padahal di situ banyak dosen, banyak yang lulusan, artinya yang dari apa? Dari itu. Dari universitas-universitas ya. Tapi yang dicari dia nggak gitu, cari yang alami, yang benar-benar alami. Ya. Kemudian saya diajukan, saya dipilih karena saya dari awal sampai akhir prosesnya bisa. Jasa ini. Begitu, ya oke, nanti ke sana alat-alat sudah dikirim semua. Ada yang kelupaan, alat-alat itu, alat untuk ngecap, itu nggak dibawakan mejanya. Banyak ember, cantingnya, ya saya bikin sendiri. Lah untungnya saya bisa, ya sudah saya bikin sendiri. Ya, yang sulit itu untuk plastiknya, plastik ini ya untuk tatakan capnya. Itu kan khas, itu mika makanya. Nah di sana kan nggak ada. Saya bingung gimana, pakai plastik biasa mesti lengket, lengket terus. Saya pakai mika untuk itu lembaran-lembaran bungkus apa ya? Makanan atau apa? Bungkus ya semacam makanan itulah. Dulu saya pikir ini bisa juga saya terapkan bisa. Akhirnya saya sambung-sambung, jadi banyak sudah. Lah itu alat cap itu bukan sembarangan. Ada
pertama ada meja, terus lapisan enggak tembus air, terus busa yang dulu pakai gabah, pakai kam, itu sekarang busa diisi air lagi, terus kertas semen, terus karpet, terus bisa. Berarti di sana membuat dari awal lagi begitu ya, alat-alatnya ya. Oke. Nah, itu dia semakin percaya. Waktu itu berapa orang Pak yang belajar bersama Bapak di Kaledonia Baru? Oh, ya banyak sekali. Banyak sekali. Di sana itu saya di museum, ya, akhirnya orang yang datang itu banyak sekali. Berarti mengajar di Museum Kaledonia Baru? Museum apa Pak? Ya The Muse. The Muse. Isinya memang untuk kesenian. Untuk kesenian. Dan salah satunya batik di batik situ. Salah sudah ada batik, tapi yang dipasang itu perinting semua. Ya saya copot. Baik, oke. Saya ganti batik-batik. Oke, jadi bisa dibilang yang ada di The Muse itu adalah karya-karya Bapak yang sudah dipajang. Oke, luar biasa. Kalau boleh diceritakan lagi, waktu itu antusiasme teman-teman yang ada di Kaledonia melihat ada orang Indonesia yang sangat luar biasa dalam hal batik ini bagaimana Pak waktu itu? Ya, yang minat itu sangat banyak sekali. Ini saya masih ngecap. Ini Bapak ya? Masih mengajari cap. Mengajari cap. Terus ini kan bukan orang sini semua. Iya. Oke. Berapa hari Pak waktu itu di sana? 14 hari. Nah, ini orang-orang Jawa. Iya. Jawa yang menetap di sana. Ini belajar. Saya suruh ngecap sendiri, saya suruh warna sendiri, dilorot sudah jadi begini. Berarti dibuat bersama-sama? Dibuat bersama-sama. Wah, senangnya bukan main. Ini waktu menerangkan batik tulis di sana. Batik. Berarti sebelum Bapak datang ke sana, mayoritas yang ada di sana taunya adalah batik printing? Taunya batik printing. Dan Indonesia itu tidak tahu. Taunya Bali. Iya, betul. Indonesia tidak tahu. Ya. Berarti ketika Bapak di sana, Bapak memperkenalkan diri dari Indonesia tidak ada yang tahu. Tapi kalau Bapak bilang Indonesia, Bali, begitu. Indonesia itu sebelah mana sih? Mananya Bali? Mananya Bali. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak, pandangan Bapak mengenai perkembangan industri batik dan juga batik secara seni di Pekalongan sendiri bagaimana? Ya, selama tidak ada printing ya jangan harap Indonesia akan maju. Printing itu industri yang murah lah. Tapi pada yang akan masih tetap percaya batik tulis itu sangat dihargai teman. Pesan Bapak untuk anak-anak muda yang ingin belajar kesenian batik, terutama batik asli Kota Pekalongan seperti apa? Batik asli Pekalongan itu kalau belajar ya semuanya belajar ya. Jangan, tapi nanti akan ketemu, akan ngerti sendiri bahwa mana yang baik, mana yang tidak baik. Belajar semuanya. Ya. Soalnya biasanya dalam belajar itu saling saingan, saling rayahan. Saingan untuk merebut keuntungan. Berarti lebih melihat batik sebagai sebuah karya seni yang harus dilestarikan bersama, bukan semata objek ekonomi begitu Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dini atas waktunya. Sama-sama. Namun sosoknya kini tak banyak orang yang tahu.
Dini Hasan memilih berkarya dalam sunyi sebagai bentuk menikmati masa senja. Sosoknya yang tulus dalam menghidupkan budaya dan juga kepeduliannya dengan lingkungan melalui gagasan pewarna alam batik perlu dijadikan contoh. Sehingga batik tidak hanya dipandang sebagai sebuah objek industri semata, tetapi sebagai sebuah karya seni yang memiliki makna dan nilai yang tinggi serta selaras dengan kebaikan alam.